Jangan lakukan 5 gerakan useless ini di gym. Check this out. Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Rai Fitness Bali. Di video kali ini kita akan bahas tentang gerakan-gerakan paling useless di gym. Karena tidak semua gerakan yang kalian lihat di social media yang di-share benar-benar efektif ya. Salah satu yang pertama adalah waiter curls yang populer banget. Waiter curls kelihatan seperti ini ya. Mungkin teman-teman pernah lihat gerakan ini. Problemnya dari gerakan ini adalah yang pertama dari gripnya sendiri ya. Jadi saat kita mau angkat dumbbellnya, grip itu tidak nyaman ya. Mungkin dengan misalnya 8 kilo, 6 kilo, 10 kilo masih bisa. Tapi semakin berat, contohnya kalau kalian mau angkat 20 kilo itu sangat susah di gripnya. Jadi pasti yang bekerja secara otomatis lebih dominan nanti adalah forearm ya. Bedanya kalau contohnya kalian ambil dumbbell dan lakukan curl yang biasa seperti ini, kalian benar dapat grip yang enak. Selain dari grip yang enak, ini memungkinkan kalian untuk mengangkat beban yang lebih berat daripada waiter curls. Ya, di sini kalian bisa lihat, aku bisa angkat kiri dan kanan 14 kilo, dan di sini dengan waiter curls 10 kilo sudah susah di pergelangan tangan. Tapi sekarang problemnya juga banyak yang komen, Bob, tapi waiter curls saya terasa banget di biceps. Problemnya, feeling dari sebuah exercise belum tentu efektif. Jadi, contohnya kalau kalian angkat 5 kilo seperti ini, dan kalian lakukan side raises, bisa juga kena di otot side delts aku. Tapi apakah ini efektif adalah hal yang lain. Karena contohnya kalau plate, kita pakai plate buat side raises, kita nggak bisa lakukan misalnya dengan 20 kilo karena si plate bakal jatuh. Jadi di sini lebih enak dengan dumbbell, walaupun lebih terasa dengan contohnya plate. Sama juga di sini, walaupun lebih terasa contohnya buat teman-teman dengan waiter curls, tapi belum tentu feelingnya itu berarti gerakan tersebut efektif. Gerakan yang kedua yang sangat populer tapi juga termasuk useless adalah side bend ya. Ada banyak di gym yang suka lakukan gerakan ini. Problem dari gerakan ini, yang pertama, kita memposisikan spine atau tulang belakang kita dalam posisi yang rawan. Ya, kalau kita bend, namanya side bend, kalau kita bend ke samping seperti ini, itu tekanan pressure-nya lumayan besar di spine atau tulang belakang kita, sehingga biasanya orang yang lakukan gerakan ini suka sakit pinggang. Yang kedua, sebenarnya tujuan dari gerakan ini atau harapan dari kebanyakan orang dengan melakukan gerakan ini adalah untuk mengecilkan perut samping, atau nama bahasa Inggrisnya namanya obliques. Problemnya, apalagi kalau teman-teman suka lakukan gerakan ini dengan beban yang berat, biasanya 20 kilo, 30 kilo. Sama seperti otot biceps, semakin berat kita contohnya latihan otot biceps, semakin dia membesar ya, namanya hypertrophy. Problemnya kalau teman-teman suka lakukan gerakan ini dengan beban yang berat, contohnya 20 kilo, 30 kilo, problemnya perut samping kalian bukan mengecil tapi menebal, sehingga pinggul kalian kelihatan lebih lebar. Jadi sebenarnya gerakan ini sama sekali tidak efektif untuk melatih perut samping kalian. Lebih baik lakukan contohnya bicycle crunch atau side crunches, itu jauh lebih efektif daripada gerakan. Gerakan yang ketiga yang orang sering lakukan untuk pemanasan biasanya external rotation dengan dumbbell seperti ini. Ya, ini seringkali kelihatan orang untuk pemanasan bahunya atau rotator cuff ya dalam bahasa Inggrisnya. Problemnya dari gerakan ini adalah sebenarnya sangat baik. Tujuan itu sebenarnya sangat bagus. Kalian mau pemanasan supaya kalian nggak cedera. Problemnya dari gerakan ini seharusnya saat kalian lakukan external rotation seperti ini, seharusnya beban harusnya dari samping. Tapi problemnya kalau kalian pakai dumbbell, kalau dumbbell itu bekerja dengan gravitasi, artinya bebannya itu narik ke bawah, bukan ke samping. Sehingga kalian sama sekali tidak latihan external rotation kalian atau rotator cuff kalian. Jadi sebenarnya gerakan ini sama sekali useless gitu. Jadi lebih bagus kalau kalian mau pemanasan yang efektif buat bahu dan rotator cuff kalian, kalian lakukan gerakan yang sama, tapi dengan menggunakan cable. Gerakan keempat yang sangat populer karena social media adalah swan press ya. Bisa dalam posisi berdiri atau duduk seperti ini, atau sebenarnya yang paling populer dalam posisi tidur atau berbaring seperti ini. Ya. Problemnya dari gerakan ini adalah, balik lagi, yang pertama, kebanyakan orang bilang, wah Bobby, tapi aku benar-benar rasain gerakan ini di otot dada saya. Problemnya, beban yang kalian bisa gunakan terlalu ringan. Contohnya ini 10 kilo ya. Tapi sekarang orang bisa berkata, ya nggak apa-apa Bob, kan bisa pakai 20 kilo. Oke, problemnya kalau kita pakai 20 kilo, yang pertama, sangat susah untuk grip si plate-nya itu. Yang kedua, kalau kalian lihat range of motion-nya, karena plate ini begitu besar, range of motion-nya jadi sangat kecil. Jadi kalau kita bicara tentang gerakan yang efektif, karena range of motion-nya begitu kecil,
beban yang bisa dipakai terlalu ringan, ini sama sekali nggak efektif. Jadi sebenarnya kalian itu jauh lebih efektif lakukan bench press atau incline press atau chest press, mau dengan dumbbell atau barbell, karena beban yang kalian bisa gunakan jauh lebih efektif. Jadi balik lagi ke tadi gerakan yang pertama, poin utama bukan hanya gimana satu gerakan itu feelingnya dari gerakan itu sendiri, tapi kalian harus lihat juga apakah memungkinkan untuk kalian bisa melakukan progressive overload, beban bisa ditambah, dan dari range of motion apa gerakan ini efektif atau tidak. Gerakan yang kelima yang useless di gym adalah pull down dalam posisi seperti ini ya. Orang suka lakukan itu berlutut atau dalam posisi seperti ini, kelihatan seperti ini gerakannya ya. Sebenarnya problem dari gerakan ini bukan dari tekniknya, range of motion nggak benar, tapi problem dari gerakan ini adalah yang pertama, apalagi kalau kita pakai beban yang berat nanti, problemnya adalah kalian nggak terlalu stabil di sini ya, nggak ada sesuatu yang menahan kalian gitu. Apalagi kalau dalam posisi berlutut lebih susah lagi. Dan yang kedua poinnya adalah kalian terbatas dengan stack yang ada di sini. Contohnya stack ini hanya sampai 45 kilo. Dimana kalau kalian latihan lat pull down itu biasanya sampai bisa di atas 100 kilo. Dan biasanya walaupun orang juga tidak terlalu kuat, tapi hampir semua orang bisa lat pull down dengan 45 kilo. Di sini adalah max-nya 45 kilo. Jadi problem dari gerakan ini kalah jauh dengan kita lakukan lat pull down biasa. Ini penjelasan lebih lengkap, lebih detail. Kenapa tadi yang gerakan lat pull down dalam posisi berlutut atau dalam posisi duduk seperti yang tadi kalian lihat di lantai tidak seefektif seperti lat pull down seperti ini. Kalau kalian perhatikan lat pull down ini ya, kita ada sesuatu yang dimana kita bisa taruh kaki kita di bawah sini ya. Jadi kita berposisi kita stabil banget di sini. Jadi memungkinkan kita untuk angkat beban jauh lebih berat dalam posisi daripada posisi tadi ya. Karena badan kita ditahan di bawah di sini, kita benar bisa enak tarik dengan enak, dengan power gitu ya. Jadi seperti tadi saya sudah jelaskan 2 kali, tapi ini benar poin sangat penting ya. Teman-teman harus benar mengerti gerakan itu efektif atau tidak, juga apakah itu memungkinkan kita untuk angkat beban yang berat. Dalam arti beban bukan berat itu bukan berarti lebih berat daripada kemampuan teman-teman, tapi sesuai dengan kemampuan kita juga, dengan teknik yang benar sesuai kemampuan kita. Tapi kita harus lihat apakah gerakan ini memungkinkan kita untuk lakukan progressive overload atau tidak. Kita bisa latihan semakin berat atau tidak. Dimana di gerakan tadi itu sangat susah karena posisi badan kita tidak stabil. Di sini badan kita ditahan di bawah, kita bisa angkat beban lebih efektif, lebih berat daripada di situ tadi. Okay guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share this video. See you in the next video.